Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faizi, NIM 1204269, EPB 44B dari Prodi Rekayasa Kehutanan, Institut Teknologi Sumatera. Di sini, saya akan melaksanakan hasil presentasi saya, tugas akhir mata kuliah dasar, pengantar komputer dan software, yaitu tentang pembuatan program dengan ketentuan, percabangan, perulangan, dan array, serta logaritmia atau flowchart-nya. Nah, seperti apa? Langsung saja ke videonya. Yo! Nah, baik. Kita memasuki flowchart dulu ya, yang program si pertama ini. Nah, pertama kan flowchart dimulai ya. Flowchart dimulai, kemudian di sini ada kode nih. Ada kode yang berisikan deklarasi dari untuk menginputkan nama, NIM, dan rumus yang dipilih. Jadi menginputkan nama, NIM, sama rumus yang dipilih itu dideklarasiin dulu. Nah, terus kemudian di sini nih ada if, yaitu fungsi percabangan. Nah, jika diinputkan nama sama dengan Ahmad Faizi, NIM sama dengan 1204269, jika diinputkan dengan benar, maka program akan berjalan. Dan jika nama atau NIM diinput salah, maka program tidak akan berjalan. Nah, ini nih kodenya. Terus dan jika benar, maka program akan berjalan juga ya. Kayak Assalamualaikum, terus nama Ahmad Faizi, NIM sama 1204269. Nah, terus di sini juga selanjutnya di sini itu menggunakan perulangan dual. Nah, perulangan ini akan diulangi nih. Jadi di sini ada kode kan. Nah, terus di sini ada 1 2 3. Nah, 1 2 3 ini maksudnya rumus yang akan dipilih. Jadi misalkan jika kita menginputkan rumus yang pertama, maka program akan berjalan untuk menghitung hukum kolom yang ini. Jadi dari yang pertama tuh dari sini ke sini tuh untuk menghitung dengan hukum kolom. Nah, terus jika kita menginputkan rumus yang kedua dari sini nih, nah maka program akan menghitung hukum Gauss. Nah, dari sini ke sini tuh hukum Gauss. Nah kan, hukum Gauss ini bisa dilihat. Nah, kan hukum Gauss. Nah, dari sini sampai sini nih, sampai sebelum break ini. Nah, terus setelah itu jika kita menginputkan rumus yang ketiga atau pilihan yang ketiga, maka kita akan menghitung dengan hukum ohm. Nah, hukum ohm ini, nah sini untuk menghitung kayak ini, masukkan nilai kot arus, hambatan gitu kan. Nah, terus sampai sini nih. Nah, terus habis itu jika kita tidak memilih atau memasukkan rumus selain 1, 2, 3, maka program akan default. Nah, terus setelah itu, nah jika sudah selesai, maka program akan muncul pilihan apakah ingin kembali atau tidak kan, yang ini. Apakah Anda ingin kembali gitu kan? Nah, jika pilih iya, maka program akan berjalan kembali nih ke atas lagi kan di awal. Nah, jika pilih tidak, maka program telah selesai. Gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita memasukkan nama atau NIM-nya salah, maka keterangannya nama atau NIM salah. Jadi program tidak bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita memasuki flowchart dari si program yang kedua. Sebenarnya flowchart dari program yang kedua ini hampir sama si flowchart program yang pertama. Langsung aja kita mulai ya. Pertama kan flowchart dimulai nih, start. Nah, di sini ada kode nih. Kode ini untuk mendeklarasikan, untuk menginputkan nama sama dengan Ahmad Faizi, NIM sama dengan 1204269 gitu kan. Di sini itu menggunakan if, yaitu fungsi percabangan. Nah, jika nama atau NIM diinputkan dengan benar, maka program akan berjalan. Dan jika nama atau NIM diinputkan salah, maka program tidak akan berjalan. Nah, jika benar juga, maka akan berlanjut, yaitu Assalamualaikum nama atau NIM gitu kan, nama dengan NIM gitu kan.
Nah, kayak gini, Assalamualaikum, nama Ahmad Faizi, NIM 1204 269. Sini ada lanjutannya nih, cuma karena potong gitu kan. Nah, terus C itu menggunakan perulangan dual gitu kan, yaitu yang nantinya perulangan yang akan diulangi gitu kan. Nah, di sini juga ada rumus 1, 2, dan default. Nah, default ini misalkan kita tidak memasuki rumus 1 dan 2, maka akan default gitu kan. Nah, di sini tuh ada rumus 1. Rumus 1 ini untuk menghitung nih si pH larutan asam ini, menghitung pH larutan asam. Nah, di sini. Jadi dari sini sampai bawah sampai sini nih. Nah, ini tuh nah di sini juga ada for i sama dengan 0, for i kurang n, i increase gitu kan. Nah, sini. Nah, untuk menghitung besar pH larutan asam. Nah, di sini juga ada keterangan kan untuk menggolongkan jenis pH larutan asamnya gitu kan. Nah, jadi jika yang ini. Nah, jika pH kurang dari 4 maka larutan tergolong asam kuat. Nah, jika pH sama dengan atau lebih dari 4 dan pH kurang dari 7 maka tergolong asam lemah. Dan jika pH sama dengan 7 maka larutan tergolong dalam netral. Nah, kalau misalkan kita menginputkan 2, maka kita akan menghitung larutan basa gitu kan. Nah, basal pH larutan basa. Nah, di sini juga kita sama seperti si asam tadi menggolongkan. Nah, ini tuh bersama. Dan jika program telah selesai, nah maka akan ditanyakan nih apakah Anda ingin kembali gitu kan, kembali ke program tadi. Jika iya, maka program akan kembali itu kan. Dan jika tidak, maka program telah selesai. Nah, jika yang tadi tuh, jika maksudnya jika si yang ini, nah jika nama atau NIM salah ya program akan berjalan gitu. Nah, selanjutnya kita memasuki program yang pertama, yaitu saya mengambil mata kuliah dasar fisika dasar. Nah, yaitu tentang hukum gaya dan medan listrik. Tugas akhir dari semester 2 program pengantar komputer dan software itu kan. Nah, yang pertama itu langsung aja ya. Yang pertama ada include si IO stream ini nih. Include IO stream ini nih header untuk menjalankan fungsi input dan outputnya gitu kan. Nah, ada juga header si include math. Nah, fungsinya itu untuk menjalankan fungsi matematika seperti max, min, dan pow gitu kan. Nah, ada juga header include conio. Nah, header ini tuh berfungsi untuk menjalankan fungsi gauge gitu kan. Nah, ada juga include windows. Nah, include windows ini fungsinya untuk menjalankan sistem gitu kan, supaya sistem itu dapat dijalankan. Yang ini supaya sistem dapat dijalankan, maka kita memasukkan header si include windows ini nih. Ada juga define k. Define ini nih supaya bahwa nilai k itu sama dengan k 8,89 kali 10 pangkat 9. Ada juga define epsilon 0, yaitu epsilon 0 ya, epsilon 0. Nah, supaya bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12, maka kita harus mendefinekan dulu gitu kan. Nah, kenapa di sini ada garis miring? Karena supaya pangkatnya bernilai negatif gitu kan. Nah, ada juga using namespace std itu supaya nilai input dan outputnya terbaca di dalam int main. Nah, terus saya itu masuk ke int main. Nah, terdapat menu yang ditampilkan di sini. Nah, ada sistem CLS itu kan, ada integer name, ada juga integer name sama rumus, ada string sama nama, ada char sama pilih itu kan. Nah, terus kita juga di sini memasukkan atau menggunakan fungsi if, yaitu percabangan. Nah, jika nama sama dengan Ahmad Faizi dan NIM sama dengan 1204 269, dan jika dimasukkan dengan benar, maka program akan muncul tampilan Assalamualaikum Ahmad Faizi, dan terus habis itu tekan enter itu kan untuk melanjutkannya.
Nah, jika nama atau NIM diinputkan salah, maka program tidak akan berjalan gitu kan. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan perulangan do while. Nah, di sini ini menggunakan do while untuk mengulangi setiap program yang sudah dilakukan gitu kan. Nah, habis itu kemudian isi programnya ya diminta untuk memasukkan rumus. Kemudian menggunakan percabangan si switch case itu kan. Nah, terus jika memasukkan program yang pertama, maka misalkan kita menginput rumus yang pertama, maka akan membahas hukum kolom, dan jika rumus yang dimasukkan dua, maka kita akan menuju yang kedua itu kan, yaitu tentang hukum Gauss. Dan jika rumus yang dimasukkan tiga, yaitu membahas tentang hukum Ohm gitu kan. Dan jika selain rumus 1 dan 3, maka tidak ada tampilan itu kan, tidak akan muncul tampilan dan program tidak akan berjalan gitu kan. Nah, ini switch case. Nah, untuk bagian case yang pertama membahas tentang hukum kolom. Nah, pertama tuh deklarasiin dulu nih si INTN-nya. Ini tuh menentukan banyaknya percobaan yang akan dilakukan gitu kan. Nah, terus habis itu setelah itu integer nilai Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, terus R-nya berapa gitu kan. Habis itu Q ini maksudnya muatan 1, Q2 muatan 2, dan R itu jari-jari kan, sesuai dengan rumusnya itu kan, K sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat gitu kan. Nah, habis itu plot si F-nya, si gayanya ini. Nah, habis itu nah di sini tuh plot ini tuh di sini kita menggunakan array gitu kan, array satu dimensi. Nah, dimana banyak data itu menggunakan fungsi perulangan for gitu kan. Nah, di sini saya menginteger y sama dengan 0, i kurang dari n, dan i increase gitu kan. Nah, habis itu dan dimana nantinya masukkan percobaan yang diminta itu kan. Misalkan percobaan 1 diminta sejumlah n gitu kan. Kemudian masukkan nilai Q1 nya berapa, Q2 nya berapa, dan R nya berapa gitu kan. Nah, habis itu nanti munculnya rumusnya gitu kan. Itu di sini membuat rumus gitu kan. Membuat rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2. Nah, habis itu per R kuadrat itu kan. Nah, R kuadrat kan berarti R dikali R itu kan, sama aja gitu kan. Nah, habis itu kemudian melakukan perulangan tuh kembali untuk membuat hasilnya sebanyak percobaan itu kan. Nah, ini perulangan. Ini membuat rumusnya, dan ini membuat perulangan kembali gitu kan. Nah, habis itu sama nih bagian case kedua juga sama. Tapi di sini tuh untuk membahas hukum Gauss, dan rumus yang digunakannya juga berbeda gitu kan. Nah, habis itu kita juga yang hukum Gauss tuh yang ini, F sama dengan Q per epsilon 0 gitu kan. Nah, kalau misalkan ini yang kelas 3 ini membahas hukum Ohm gitu kan. Nah, buat potensial listrik gitu kan. Dan rumusnya juga berbeda, tapi programnya sama gitu kan. Nah, rumusnya berbeda. Nah, habis itu jika program telah selesai dijalankan, maka jika program telah selesai dijalankan, nah karena saya menggunakan dual, nah terus nantinya akan muncul tuh output apakah Anda ingin mengulang kembali. Jika memilih ya, maka program akan kembali gitu kan. Dan jika memilih tidak, maka program telah selesai itu kan. Habis itu kita coba ya, kita coba demo programnya. Nah, seperti ini. Nama Ahmad Nur Faizi, terus NIM-nya 12.04.269 itu kan. Nah, Ahmad Nur Faizi, NIM-nya 12.04.269. Nah, kan ada kan di nama maningnya bener kan, Assalamualaikum kan, Ahmad Nur Faizi gitu. Nah, lanjut ke menu utama. Nah, tadi ini mau hukum kolom atau hukum Gauss, hukum Ohm gitu kan. Kita pilih hukum kolom. Nah,
masukan percobaan yang dilakukan ya satu aja gitu kan. Nah terus nilai Q nya berapa, misalkan 3, nilai Q2 nya 5 dan R nya 4 deh. Nah maka nilainya tuh besar gayanya 8,3 kali 10 kali 9 gitu kan. Ini hasilnya gitu kan. Nah lanjut nih. Nah apakah Anda ingin kembali? Ya kalau misalkan iya ya, kalau misalkan tidak ya tidak. Nah coba kita untuk mengulang kembali gitu kan. Nah kita ketik Y. Nah kita sekarang untuk hukum Gauss. Masukkan percobaan yang akan dilakukan, masukkan banyaknya gitu kan, satu aja. Q-nya misalkan 10, 20. Nah terus ininya maka nilai Q-nya segini gitu kan. Nah itu lanjut. Nah apakah Anda ingin mengulang kembali? Ya, ya. Nah, yang terakhir hukum Ohm. Nah terus langsung ke banyaknya percobaan yang diminta, mau berapa, satu aja. Terus arusnya berapa, 20, R nya 17. Nah maka nilai V nya 340 volt. Nah kalau misalkan memilih tidak, maka program telah selesai gitu. Nah ini kalau misalkan tekan enter, maka program akan kembali ke awal gitu kan. Nah kita coba kalau misalkan nama atau unimnya salah gitu kan, Ahmad Ronaldo gitu kan. Nah tuh nama atau nim salah gitu kan. Coba kalau misalkan tuh kita nggak bisa jalanin gitu kan. Nah seperti itu. Nah sekarang kita memasuki program yang kedua. Nah program yang kedua ini tentang program kimia atau kuliah dasar kimia, yaitu tentang menghitung pH larutan asam basa. Nah di sini tuh tugas akhir semester 2 juga sama gitu kan. Ya PKS. Nah terus ada yang pertama tuh ada include IOStream gitu kan. Ada header include IOStream gitu kan. Fungsinya ya untuk menjalankan fungsi input sama output gitu kan. Nah ada juga yang kedua header include math. Nah fungsinya itu untuk menjalankan fungsi matematika seperti max, min, pow, dan square gitu kan. Ada juga include Windows H gitu kan. Nah include Windows H ini fungsinya untuk menjalankan si sistem ini supaya berjalan gitu kan. Kalau misalkan include ini supaya menjalankan fungsi gauge gitu kan. Nah kalau misalkan define ini ya supaya mendefinisikan nilai KA 1 pangkat 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 3 gitu kan. Nah kalau misalkan ini ya supaya nilai KB nya bernilai 1 kali 10 pangkat min 5 gitu kan. Nah habis itu ada using namespace std. Nah berfungsi supaya nilai input dan output terbaca di int main. Nah habis itu kita masuki ke int main. Nah dapat menu di sini, menu yang ditampilkan di sini seperti sistem CLS, integer name sama larutan, string sama dengan nama, terus ada juga cara pilih itu kan. Nah di sini ada percabangan. Nah ini tuh percabangan. Fungsi percabangan ini jika masukkan nama sama dengan angka berPG dan NIM sama dengan 12.4 maka akan muncul tampilan Assalamualaikum, angka berPG, dan tekan enter untuk melanjutkan ke menu. Dan jika nama atau NIM yang ditentukan salah ya maka program tidak bisa berlanjut gitu kan. Nah habis itu atau program juga tidak akan berjalan. Nah selanjutnya saya menggunakan perulangan do while. Perulangan do while ini ya untuk mengulangi program yang telah dilakukan gitu kan. Jadi setiap program yang telah dilakukan tuh ya menggunakan fungsi perulangan do while ini gitu kan. Nah di sini juga kemudian untuk isi programnya itu diminta untuk memasukkan rumus, kemudian menggunakan percabangan. Nah switch case-nya. Nah switch case ini. Nah ini. Nah terus itu misalkan kita memasukkan rumus yang pertama nih, larutan asam, maka kita akan memasuki ke tes yang pertama. Jadi kita akan membahas tentang larutan asam. Nah kalau misalkan kita menggunakan rumus yang kedua, maka kita akan memasuki case yang kedua, itu membahas tentang larutan basa.
Nah, untuk bagian yang case yang pertama, sini itu kita membahas tentang larutan asam kan. Nah, pertama-tama deklarasiin dulu nih n-nya, integer n gitu kan. Nah, n di sini itu untuk menentukan banyaknya percobaan yang akan dilakukan. Kemudian masuk ke nilai n, setelah itu masuk ke nilai n. Nah, di sini itu kita menggunakan double gitu kan. Nah, terus kita deklarasiin juga nih, karena saya menggunakan double, maka kita deklarasiin juga double-nya. Nah, karena double ini, kenapa gitu kan? Kenapa saya menggunakan double? Karena hasilnya itu bisa real ataupun desimal gitu kan. Nah, terus kemudian saya menggunakan fungsi perulangan for gitu kan. Perulangan for di sini saya integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i increase gitu kan. Nah, habis itu kita juga dimana nantinya memasukkan percobaan 1. Nah, diminta sejumlah gitu kan, sejumlah n, kemudian masukkan nilai molaritasnya gitu kan. Terus habis itu masukkan MA-nya gitu kan. Habis itu kita di sini nih, square ini akar gitu kan. Jadi akar KA dikali MA. Nah, terus di sini juga H gitu kan, ada H. Nah, habis itu di sini juga PH. Ini tuh menggunakan untuk mencari H plus gitu kan. H plus itu rumusnya sama dengan square ini akar itu kan, akar KA dikali MA itu kan. Kalau itu PH itu kan, PH sama dengan min log H gitu kan. Jadi ini tuh supaya jadi min gitu kan, jadi min log H gitu kan, min log H plus sebenarnya. Nah, habis itu kita di sini kemudian akan keluarkan hasilnya. Jadi itu saya menggunakan kayak percabangan itu supaya dapat tergolong gitu kan larutan asamnya gitu kan. Larutan asamnya dapat tergolong kayak di sini kan if pH kurang dari 4 maka termasuk asam kuat. Jadi jika pH kurang dari 4 maka asam kuat. Nah, jika pH sama dengan atau lebih besar sama dengan 4 dan pH kurang dari 7 maka tergolong asam lemah gitu kan. Nah, kalau misalkan pH sama dengan 7 ya bersifat netral. Nah, untuk sistem atau untuk tes yang kedua itu sama seperti yang larutan asam gitu kan. Cuma rumusannya yang beda gitu kan. Nah, rumusannya yang beda dan ini beda nih. Nah, OH. Jadi kalau misalkan larutan yang kedua itu larutan basa kan. Nah, rumus itu beda. Jadi OH min sama dengan akar KB dikali MB. Nah, kalau misalkan ini POH sama dengan min log OH min gitu kan. Kalau misalkan ini pH sama dengan 14 min POH. Ini rumusnya. Nah, habis itu selesai kan. Nah, jika program telah selesai, nah, di sini kan saya karena menggunakan dual ya nantinya akan muncul output apakah Anda ingin mengulangi kembali ke menu gitu kan. Kalau misalkan iya, nah kalau misalkan kita pilih iya, ya kita kembali ke program gitu kan. Kalau misalkan kita pilih no, ya kita akan selesai programnya gitu. Nah, sekarang kita demo programnya ya, kita coba programnya. Bismillah, selesai maksudnya berhasil. Nah, habis itu kan kita masukkan namanya kan Ahmad Nur Faizi. Terus seperti ini kan, NIM-nya kan 12.04.269. Nah, kita enter. Nah, lanjutkan ke menu. Terus assalamualaikum Ahmad Nur Faizi. Salam. Dan tekan enter nih supaya ke menu. Nah, kita pilih nih jenis larutan apa yang mau gitu kan. Misalkan kita pilih larutan asam dulu ya. Kita pilih larutan asam dulu. Besok masukin banyak percobaan, misalkan 3. Masukkan ininya berapa gitu kan, misalkan 17. Nah, terus ininya 15. Nah, ininya 13 gitu kan. Nah, ketahuan kan pH-nya ini tuh asam ini itu kan termasuk asam kuat, ini asam kuat juga, asam kuat semua gitu kan. Nah, terus udah ya ini nih kita ditanyain mau lanjut atau enggak gitu kan. Coba kalau misalnya kita milih lanjut, nah, kita yang ke basa, kita masukin nih banyak yang akan dilakukan gitu kan. Misalkan kita 2 aja kita ke ininya misalkan 10 deh, ininya 3. Nah, ini ada bahasa lama juga gitu.
Nah, kalau misalkan lanjut atau enggak, ya kita coba, kalau misalkan kita pilih enggak, selesai. Nah, itu kan udah selesai gitu. Coba kalau misalkan kita masukkan namanya salah, misalkan Ahmad Nur sus. Nah, nama atau nim salah gitu kan, nama atau nim salah, seperti itu. Itu semua merupakan hasil presentasi tugas akhir saya, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.